konsinyasi. Pengertian: barang dagang ditransfer oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Hak kepemilikan atas barang dagang tersebut masih dipegang oleh pemiliknya sampai barang tersebut terjual. Pihak yang memiliki barang disebut konsinyor, sedangkan yang menjadi agen penjualan yang mengusahakan penjualan disebut konsinyi atau faktor atau commission merchant. Karakteristik konsinyasi, ya. Dari sudut pandang hukum, ya, transfer barang, ya, menggambarkan jaminan, ya. Dengan konsinyi memiliki barang dengan tujuan untuk menjualnya seperti yang disepakati dalam perjanjian dengan konsinyor. Konsinyor menguasakan, ya, kepada konsinyi pertanggungjawaban atas barang yang ditransfer sampai barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Dan atas penjualan tersebut, konsinyor mengakui perpindahan kepemilikan barang dan juga mengakui pendapatan atas penjualan tersebut. Konsinyi, ya, tidak diperbolehkan mengakui kepemilikan barang tersebut, ya, ke dalam asetnya, ya. Kemudian konsinyi juga tidak akan timbul kewajiban kepada konsinyor, ya, sebagai punya utang, ya, tidak akan punya utang, ya, kepada konsinyor, ya, selain berupa pertanggungjawaban atas barang konsinyasi. Kemudian hubungan antara konsinyor dengan konsinyi, ya, lebih merujuk kepada hubungan prinsipal dan agen. Dan menurut ketentuan perundangan pemerintah diatur, ya, hak dan kewajiban, ya, masing-masing. Keuntungan konsinyasi bagi konsinyor, ya. Konsinyasi merupakan cara untuk memperluas pangsa pasar, ya, terutama untuk barang atau produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian barang yang dijual melalui dealer di waktu yang lalu, namun, ya, tidak menguntungkan, ya, bagi dealer tersebut, ya. Kemudian juga untuk barang yang biaya produknya mahal, ya, sehingga memerlukan investasi yang besar bagi dealer bila harus membeli barang tersebut, ya. Atau barang yang harga jualnya fluktuatif, ya, atau tingkat kerusakannya tinggi, ya. Sehingga ya, dealer hanya setuju untuk menjual barang bila risiko ditanggung oleh pemilik barang. Ya, keuntungan lainnya, ya, keahlian menjual, ya, mungkin lebih dimiliki oleh konsinyi, ya, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok, ya, untuk ternak, untuk barang manufaktur lainnya. Kompensasi untuk konsinyi atas jasa penjualannya, ya, berbentuk komisi yang besarnya ditentukan, ya, berdasarkan kesepakatan, ya. Kemudian, ya, harga keuntungan yang lain, ya, harga jual eceran barang konsinyasi tetap dapat dikendalikan oleh konsinyor, ya. Kemudian, ya, dibandingkan dengan kalau menjual melalui dealer, maka, ya, barang sudah dikuasai oleh dealer sehingga harga jualnya, ya, terserah kepada dealer. Sedangkan kalau konsinyasi, kepemilikan barang tetap pada konsinyor sehingga harga jual pun bisa dikendalikan oleh konsinyor. Kemudian keuntungan konsinyasi bagi konsinyi. Yang pertama, terbebas dari risiko tidak terjualnya barang, ya. Kalau nggak laku, yaitu risikonya konsinyor. Kemudian yang kedua,
Risiko penyusutan ataupun keusangan barang bisa dihindari karena bukan miliknya konsinyi, dan juga fluktuasi harga juga tidak berpengaruh kepada konsinyi, ya, bukan resikonya konsinyi, ya. Kemudian ya keuntungan lainnya ya semua biaya operasional terkait dengan konsinyasi ditanggung oleh konsinyur. Nah, kita akan bahas selanjutnya operasi konsinyasi. Ya, di dalam konsinyasi terdapat kontrak tertulis ya yang dibuat untuk menjelaskan ya kesepakatan kerjasama konsinyasi, ya, berupa ya terkait dengan syarat kredit yang diberikan konsinyi kepada pembeli, ya. Kemudian penggantian beban konsinyi, ya. Kemudian yang komisi penjualan bagi konsinyi, ya. Kemudian tata cara penanganan barang konsinyasi, kemudian pengembalian barang dan penyelesaian pembayaran dan penyerahan hasil penjualan kepada konsinyur. Hak konsinyi, ya. Konsinyi berhak atas penggantian biaya yang dikeluarkan terkait dengan barang konsinyasi dan juga berhak atas kompensasi penjualan, ya, komisi, ya. Kemudian pengeluaran apa yang terkait dengan konsinyasi, diantaranya ada ongkos kirim, ya. Kemudian asuransi, pajak, biaya penyimpanan, biaya penanganan, biaya perbaikan, garansi, dan lain-lain. Nah, kemudian konsinyi berhak menawarkan jaminan perbaikan atau garansi ya, atas barang yang terjual yang biayanya ditanggung oleh konsinyur. Jadi atas garansi itu ya itu menjadi kewajiban konsinyur untuk membiayainya. Kemudian kewajiban konsinyi, ya, yang pertama harus menjaga barang konsinyasi secara hati-hati dengan cara yang benar sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, konsinyi menjual barang pada harga yang telah ditetapkan, ya. Atau jika tidak disebutkan harga jualnya berapa, maka konsinyi menjual dengan harga yang terbaiknya, ya, dijual dengan harga setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, konsinyi harus merawat dan menyimpan barang milik konsinyur secara terpisah, ya. Terpisah dengan barang dagang miliknya konsinyi sendiri, ya, atau dengan barang-barang dagang yang lainnya, ya. Nah, sebaiknya dengan secara fisik dipisahkan, ya. Ini yang dari konsinyur, ini yang bukan, ya. Tetapi ya kalau tidak memungkinkan pemisahan secara fisik, diberi tanda. Barang tersebut diberi tanda untuk mengidentifikasi ini adalah barang dari konsinyasi. Kemudian konsinyi membuat laporan secara berkala atas hasil penjualannya. Selanjutnya akuntansi konsinyasi. Akuntansi untuk konsinyasi selesai, completed consignment, ya. Maksudnya apa? Semua transaksi yang terkait dengan barang konsinyasi, mulai dari pengiriman barang konsinyasi sampai dengan penyerahan hasil penjualan, semua barang konsinyasi telah selesai, ya, dan dicatat dalam pembukuan konsinyi maupun konsinyur, ya, sebelum laporan keuangan masing-masing disusun. Ya. Prosedur akuntansi yang dipakai tergantung pada dua kondisi. Yang pertama, ya, transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah, ya, dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang konsinyasi dipisahkan dari penjualan reguler milik konsinyi maupun milik konsinyur, ya. Kondisi pertama, ya. Kondisi kedua, transaksi konsinyasi digabungkan pencatatannya dengan transaksi konsinyi lainnya dan tidak memisahkan keuntungan dari penjualan barang konsinyasi, ya, dan keuntungan dari penjualan barang yang lainnya. Kita akan bahas, ya, transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah, ya.
Bagi konsinyi, ketika keuntungan dari penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, ya, konsinyi akan membuat akun consignment in untuk masing-masing konsinyasi, ya. Di sini dimungkinkan ya seorang konsinyi dia menerima titipan barang dari beberapa konsinyor, ya. Maka untuk masing-masing konsinyasi, untuk masing-masing konsinyor dibuat akun consignment in. Kalau ada 3 konsinyor akan ada consignment in 1, consignment in 2, consignment in 3. Ya. Nah, akun consignment in ini digunakan untuk mencatat semua beban terkait dengan transaksi konsinyasi. Dan ya nantinya akan dikreditkan secara penuh atas hasil penjualan konsinyasi. Ya, kemudian komisi ataupun keuntungan ya, dari penjualan konsinyasi akan ditransfer dari consignment in ke rekening pendapatan terpisah. Dan jika ada sisa dalam akun consignment in, berarti masih ada utang kepada konsinyor yang harus diselesaikan. Kemudian bagi konsinyor, ya, konsinyor akan membuat akun consignment out untuk masing-masing konsinyasi. Ya. Dimungkinkan konsinyor akan menitipkan barang kepada beberapa konsinyi, maka akan ada consignment out 1, 2, 3, dan seterusnya. Akun ini didebet untuk transaksi yang menyangkut semua biaya terkait dengan pengiriman barang konsinyasi maupun biaya-biaya operasional konsinyasi lainnya. Dan akun ini dikredit ketika terjadi penjualan barang konsinyasi yang dilakukan oleh konsinyi. Kemudian keuntungan atau kerugian dari penjualan barang konsinyasi dicatat dengan mendebit consignment out ya, dan mengkredit consignment income. Ya, lebih jelasnya kita lihat ilustrasi pencatatan ya. Transaksi yang pertama tanggal 6 Juni, Konita mengirim 10 set produk ke toko Rijal sebagai barang konsinyasi. Harga jual $85 per set, biaya produknya ya, $50 per set ya, harga perolehannya ya. Kemudian pencatatan di konsinyi ya, di konsinyi dicatat sebagai memorandum ya, dicatat sebagai memorandum. Nah, dicatat ya seperti ini, diterima 10 set produk dari PT Konita sebagai konsinyasi untuk dijual dengan harga $85 per set, komisi 20%, beban pengangkutan di reimburse ya. Kemudian ya, atau bisa seperti ini ya, di konsinyi ataupun dicatat di buku terpisah yang dikhususkan untuk mencatat transaksi penerimaan barang konsinyasi ya. Nah, bagi konsinyor ya, pokok PT Konita ya, debitnya consignment out sebesar 500 adalah harga produknya ya, harga perolehannya ya, biaya produknya atau harga perolehannya $50 dikalikan 10 yang dikirimkan, totalnya 500 ya. Debit consignment out, kreditnya merchandise shipment. Kemudian ya bisa juga ya untuk ya memorandum ya yang dicatat oleh konsinyi ya, dicatat bisa juga ya memorandumnya bisa dicatat dibuat jurnal ya. Kalau tadi kan hanya memorandum ini hanya memorandum ya. Ini pilihannya ini dicatat sebagai memo saja seperti ini, atau ya bisa juga oleh konsinyi dibuat jurnalnya ya, di jurnal ya, dibuat memorandum entry.
Kalau dibuat jurnal bagaimana? Kalau dibuat jurnal maka debitnya merchandise on consignment debit, kreditnya consignment receipt ya. Jadi di sini bisa debit ya merchandise on consignment debit, kreditnya merchandise consignment receipt ya. Bisa juga. Nah, kemudian kalau barangnya terjual, ketika barangnya terjual maka memorandum entry yang dibuat ini kemudian di jurnal balik ya. Selanjutnya transaksi kedua ya, ada biaya pengiriman barang $60 ditanggung oleh konsinyor ya. Maka ya yang mencatat di sini adalah konsinyornya ya. Debit consignment out ya, kemudian kreditnya freight out ya $60 ya. Jadi ya freight out ini ya dalam hal ini telah dibayar ya dan telah dibebankan oleh konsinyor sebagai freight atas penjualan konsinyasi dan juga atas penjualan reguler ya. Artinya ya sebelumnya konsinyor telah mencatat ya debit, freight out, kredit, cash ya. Ini sudah dicatat oleh konsinyor ya, mencatat ya pembayaran atas ongkos angkut ini ya, debitnya freight out, kreditnya cash ya ketika dibayarkan. Nah, ketika ya yang sebagian ini ternyata ini dialokasikan ya sebagai biaya pengiriman untuk konsinyasi, maka di debitlah consignment out 60, freight out 60 ya. Sedangkan konsinyi tidak melakukan pencatatan atas transaksi ini. Kemudian ya transaksi ketiga, beban-beban yang ditanggung oleh konsinyi yang nanti akan dimintakan penggantian kepada konsinyor sebesar $25. Ini adalah beban yang dikeluarkan oleh konsinyi ya. Maka dicatatlah oleh konsinyi ya, debitnya consignment in, kemudian kredit cash sebesar $25. Sedangkan pada saat itu ya konsinyor belum melakukan pencatatan ya. Kapan konsinyor akan mencatat ya? Ketika menerima laporan dari konsinyi, menerima perhitungan penjualan, kemudian barulah dicatat. Nah, termasuk beban-bebannya ya. Kemudian ya, bila konsinyi mendebit expense pada saat mengeluarkan uang untuk biaya yang berkaitan dengan konsinyasi ya. Kemudian expense ini dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada konsinyor, maka konsinyi akan mendebit consignment in, kemudian kreditnya expense ya. Maksudnya ya, kalau sebelumnya ya ketika expense terjadi ya konsinyi mencatat debitnya expense ya, debit expense kemudian kreditnya cash gitu ya ketika expense terjadi. Kemudian ketika akan dibebankan kepada konsinyor maka didebitlah debit consignment in, kreditnya expense ya. Karena sebelumnya ya si konsinyi sudah mencatat expense lebih dulu ya sebelumnya ya. Berbeda dengan contoh yang ini ya, ini langsung disederhanakan ya. Beban yang dibayarkan oleh konsinyi langsung dibebankan ke konsinyor. Debit consignment in, credit cash. Ini lebih sederhana ya, 1 kali jurnal. Kalau yang di sini ini 2 kali jurnal. Pertama mengakui expense, kedua mengalokasikan ke konsinyor ya. Transaksi keempat, konsinyi berhasil menjual semuanya ya barang yang dititipkan. Kemudian maka debit cash ya 850 ya, 85 kali 10 ya. Kemudian kreditnya consignment in ya. Kreditnya consignment in 850. Konsinyor belum mencatat. Kapan mencatatnya? Ketika menerima laporan ya dari konsinyi. Kemudian
konsinyi mencatat komisi ya. Kalau tadi baru mencatat penjualan, sekarang mencatat komisi. Mencatat komisi, debitnya consignment in, ya, kreditnya commission income. Ya. Konsinyur belum mencatat. Ya. Mencatatnya kapan? Ketika mendapat laporan. Nanti ya. Selanjutnya tanggal 20 Juli penyerahan hasil penjualan kepada konsinyur atas penjualan konsinyi. Ya. Penjualannya berapa? Ya, nilai penjualan 850. Kemudian dikurangi dengan komisi. Tadi sudah dihitung komisinya 170. Kemudian dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh konsinyi 25 ya. Sehingga yang dikirimkan ke konsinyur 655. Maka konsinyi mencatat debit ya, yang pastinya cashnya keluar ya, cashnya keluar, kemudian pasangannya adalah consignment in ya. Itu kalau konsinyasi begitu ya. Consignment in debit, cash credit 655. Kemudian bagi konsinyur, nah konsinyur ini kan kemudian menerima hasil penjualan, mendapat laporan, maka konsinyur sekarang baru mencatat. Mencatatnya apa? Terima cash 655, maka debit cash 655. Kemudian penjualannya dikreditkan di consignment out ya, consignment out ya, senilai penjualan 850. Kemudian untuk biaya operasionalnya yang ditanggung oleh konsinyur ini dicatat di akun, di debit di akun consignment out ya. Berupa apa? Berupa expense konsinyasi ya 25 dan juga komisi 170 ya, 195 totalnya. Kemudian di sini untuk consignment out masih ada saldo kredit ya, saldo kredit 95 ya. Maka itulah net income-nya ya, itulah consignment income-nya ya. Hitung-hitungannya dari mana nih 95 ini nih ya, hitung-hitungannya di sini nih ya. Consignment income itu kalau diperhitungkan ya dari penjualan $850 dikurangi dengan 500 ya, ini adalah harga pokok penjualannya ya, cost of produknya 500, kemudian dikurangi komisi 170 dikurangi dengan 25 adalah expense yang dikeluarkan oleh konsinyi dan juga dikurangi 60 ini adalah freight ya, ongkos kirimnya, mendapatkan 95 ya, sehingga consignment income-nya 95 ya. Atau bisa juga ya dihitung dari saldo consignment out-nya berapa ya, nanti hasilnya akan sama. Nah dalam hal ini ya, penyerahan hasil ini adalah untuk semua produk ya, namanya consignment yang konsinyasi selesai ya tadi ya. Jadi penyerahan hasil ini adalah untuk semua produk, maka ya pendebitan consignment in akan menutup akun tersebut ya, ini ya. Pendebitan akun consignment ini kemudian otomatis mengclosing akun consignment in sehingga saldonya menjadi 0 ya. Kemudian kadang-kadang konsinyi diharuskan untuk menyetor uang muka kepada konsinyur atas penerimaan barang konsinyasi ya. Kemudian kalau seperti ini maka konsinyi akan mendebit ya uang muka tersebut pada akun advance to konsinyur ya, uang muka kepada konsinyur, kreditnya cash. Kemudian pada saat menyerahkan hasil penjualannya, kas hasil penjualan, maka akan disesuaikan ya. Misalkan penjualannya hasilnya netnya 655 tadi ya, misalkan 655, kemudian sudah ada uang muka 100, maka dikurangi 100 yang diserahkan menjadi 555 tentunya ya. Kas yang diserahkan 555 ya. Ya.
tetap saja ya consignment in 655, cash yang dibayarkan 555, kemudian di sini ada kita mengclosing ya advance to consignor 100 berarti ya ketika konsinyasinya selesai. Ya. Nah, kemudian ya kita akan melanjutkan pembahasan ya konsinyasi dicatatnya tanpa dipisahkan ya dengan transaksi reguler lainnya ya. Nah, kalau ya jadi jurnal penjualan konsinyasi ya milik konsinyi akan ditandingkan dengan akun purchase ya ataupun dengan akun jauh GS ya. Kemudian beban yang ditanggung konsinyi dicatat oleh konsinyor. Kemudian konsinyor akan mencatat pendapatan dari konsinyasi tergabung dengan transaksi reguler lainnya. Ya, kalau tadi ya dipisahkan antara konsinyasi dengan yang lainnya, kalau sekarang digabungkan ya tidak dipisahkan. Ya. Nah, akan kita lihat ya kalau tidak dipisahkan bagaimana ya. Yang pertama, ketika Konita mengirim 10 set produk ke toko retail sebagai konsinyasi, maka di konsinyi memorandum ya sama dengan yang terpisah. Kemudian yang di konsinyor ini juga ini beda ya. Kalau tadi dia ada jurnalnya, kalau sekarang di konsinyor juga cukup memo ya. Memonya ya, dikirim 10 set produk ke toko retail sebagai konsinyasi, harga 85, komisi 20, biaya di reimburse. Ya. Kemudian ya, jadi pengiriman barang ya dicatat sebagai memo ya, baik oleh konsinyi maupun konsinyor ya, ataupun ya bisa ya dicatat di buku khusus untuk buku penerimaan konsinyasi ya seperti yang contoh yang sebelumnya ya. Bagi konsinyi bisa dicatat sebagai di buku khusus untuk transaksi penerimaan barang konsinyasi. Kemudian ya kalau oleh konsinyor ini juga dicatat sebagai memorandum entry. Ya bisa ya, bagi konsinyor bisa di jurnal juga ya, bisa di jurnal dalam memorandum entry ya. Jurnalnya debit merchandise on consignment, kreditnya consignment transfer. Kalau terjual nanti dibalik ya. Ini pilihan ya. Atau yang sederhana ya berarti pakai memo saja ya. Kemudian biaya pengiriman 60 ditanggung konsinyor ya. Nah, kalau tadi kan dicatat oleh konsinyor ketika terpisah, ketika tidak terpisah pencatatannya antara konsinyasi dengan yang reguler, maka di atas biaya pengiriman $60 ini ya dicatat dalam akun biasa ya oleh konsinyor ketika untuk mengirim ya pengiriman, maka dicatat ya freight out ya, tidak dipisahkan antara yang konsinyasi atau yang bukan konsinyasi ya. Karena sekarang menggunakan digabungkan saja, tidak terpisah. Kemudian ya konsinyi tidak mencatat ya. Selanjutnya beban yang ditanggung oleh konsinyi yang nanti akan dimintakan penggantian oleh konsinyor ya 25 ya. Di sini ya konsinyi ya ketika pencatatannya ya tidak terpisah antara konsinyasi dengan yang lainnya, dengan yang reguler, penjualan reguler, maka dia debitkan ke PT Konita ya. Kalau tadi kan kalau terpisah di sini consignment in ya. Kalau tidak terpisah dia pakai PT Konita, kemudian kreditnya cash ya 25. Kemudian ya expense keterangannya expense yang dikeluarkan oleh konsinyi didebit ke akun konsinyor PT Konita dan dikredit ke akun aset ya cash ya
atau kalau belum dibayar ya berarti liabilitas ya, atau bisa dikredit ke expense kalau ya sebelumnya ya si konsinyii sudah mencatat debit expense ya, ketika membayar expense tersebut. Ya. Kemudian konsinyur mencatatnya ketika menerima laporan ya, dan menerima uangnya. Selanjutnya ya konsinyii menjual 10 set produk. Debit cash, credit sales. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau konsinyii ya di sini mencatat konsinyasinya, penjualan konsinyasinya secara tidak terpisah ya. Artinya penjualan atas konsinyasi dengan penjualannya sendiri sama saja mencatatnya, yaitu debit cash, credit sales. Ya. Nah, kemudian akan mencatat juga langsung ditandingkan dengan harga perolehannya ya. Bisa di debit purchase ya kalau periodik ataupun COGS kalau perpetual ya. Kreditnya PT Konita ya sebesar berapa nih? 680 ya. 680 itu adalah hitung-hitungannya di sini ya. Ya. Sebesar ya nilai penjualan ya. Sebesar nilai di sini bukan harga perolehannya ya, bukan harga pokok penjualannya apa yang 50 per unit ya, kan si konsinyii nggak tahu ya, itu kan yang tahu konsinyur ya. Nah di sini ya untuk kepentingannya konsinyii maka yang pertama dia mencatat penjualan sebesar nilai penjualannya, yang kedua dia mencatat apa mendebit purchase atau COGS sebesar ya nilai penjualan dikurangi dengan komisi. 850 penjualannya, komisi 170, maka ya mendapatkan angka 680. Kemudian konsinyur nanti belum mencatat, menunggu laporan. Ya. Selanjutnya ya konsinyii mencatat komisi penjualan 170. Ya. Nah sekarang ya komisi 170 tidak dijurnal oleh konsinyii. Ya. Kenapa tidak dijurnal lagi? Karena ya pendapatan komisi sudah tampak ya, sudah tampak sebagai selisih antara sales dengan COGS-nya. Jadi di sini konsinyii ya sudah mengakui pendapatan komisi ya secara tidak langsung ya. Sehingga ya atas komisinya tidak lagi perlu pencatatan. Ya. Konsinyur juga belum mencatat, menunggu laporan. Kemudian tanggal 20 ya dilaporkan ya diserahkan uangnya, maka ya konsinyii menyerahkan cash di kredit 655, debitnya PT Konita. Ya, kemudian bagi konsinyur ya, dia menerima cash 655 debit, kemudian sekaligus dia mencatat ya biaya-biaya ya. Biaya yang dikeluarkan oleh konsinyii katakanlah berupa ongkos angkut ya kepada pelanggan, katakanlah rate-nya ya rate 25 nih yang dibayarkan oleh konsinyii, kemudian juga debit commission expense 170, kemudian mencatatkan nilai penjualannya sales 850. Jadi ya ini adalah konsinyur mencatat penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya operasional terkait dengan penjualan ini ya, dan berapa cash yang didapatkan. Selanjutnya ya konsinyur ya mencatat COGS-nya, debit COGS, kredit merchandise inventory 500. Baik ya, demikian ya bagian pertama untuk konsinyasi yang selesai ya. Kita akhiri sampai di sini. Oh my God, tinggi banget udah.